Halo Sobat Akuntansi, kenalin kami dari kelompok 7. Kali ini kami akan membahas mengenai penilaian persediaan pendekatan berbasis biaya. Sebelum masuk ke dalam materi, yuk kenalin anggota kelompok kami. Yang pertama ada Satria Bima, Fahmiana Mustikawati Putri, Laistin Adurun Nafis, dan Destiaris Rasvita Levandi. Di video kali ini, kami akan membahas materi tentang penilaian persediaan melalui pendekatan berbasis biaya. Topik pembelajaran kali ini ada dua, yaitu klasifikasi dan pengendalian persediaan dan masalah mendasar dalam penilaian persediaan. Klasifikasi dan pengendalian persediaan. Mari mengenali persediaan lebih dalam. Apa itu persediaan? Persediaan atau inventory adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Perusahaan manufaktur memiliki 3 akun persediaan, yaitu yang pertama ada persediaan bahan baku, biaya yang dibebankan ke barang dan bahan baku yang ada di tangan tetapi belum dialihkan ke produksi dilaporkan. Kedua, persediaan barang dalam proses, biaya bahan baku untuk produk yang telah dibuat tetapi belum selesai, ditambah biaya tenaga kerja langsung yang diaplikasikan secara khusus ke bahan baku ini dan biaya overhead yang dialokasikan. Dan yang ketiga, persediaan barang jadi, biaya yang berkaitan dengan produk yang telah selesai tetapi belum terjual pada akhir periode fiskal dilaporkan. Setelah mempelajari klasifikasi dalam persediaan, kalian juga perlu mempelajari pengendalian persediaan yang dimana dalam proses ini kalian diminta untuk memahami penggunaan pengendalian persediaan agar pencatatan persediaan tetap akurat. Yuk simak baik-baik. Pengendalian. Perusahaan harus selalu memonitor tingkat persediaan secara teliti untuk membatasi biaya pembiayaan akibat banyaknya timbunan persediaan. Perusahaan menggunakan salah satu dari 2 jenis sistem persediaan, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Yang pertama, sistem perpetual. Secara terus-menerus melacak perubahan akun persediaan, yaitu semua pembelian dan penjualan atau pengeluaran barang dicatat secara langsung ke akun persediaan pada saat terjadi. Karakteristik akuntansi dalam sistem persediaan perpetual adalah pembelian barang dagang untuk dijual atau pembelian bahan baku untuk produksi didebit ke persediaan dan bukan ke pembelian. Biaya transformasi masuk, retur pembelian, dan pengurangan harga, serta diskon pembelian didebit ke persediaan dan bukan ke akun terpisah. Harga pokok penjualan diakui untuk setiap penjualan dengan mendebit akun harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan. Persediaan merupakan akun pengendalian yang didukung oleh buku besar pembantu yang berisi catatan persediaan individual. Yang kedua, ada sistem periodik. Semua akun pembelian persediaan selama periode akuntansi dicatat dengan mendebit akun pembelian. Total akun pembelian pada akhir periode akuntansi ditambah ke biaya persediaan di tangan pada awal periode untuk menentukan total biaya barang yang tersedia untuk dijual selama periode berjalan. Kemudian, total biaya barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir untuk menentukan harga pokok penjualan. Setelah memahami klasifikasi dan pengendalian persediaan, yuk teman-teman, mari kita memahami masalah mendasar dalam penilaian persediaan. Masalah mendasar dalam penilaian persediaan. Karena barang dijual atau digunakan selama suatu periode akuntansi jarang tepat sama dengan barang yang dibeli atau diproduksi selama periode berjalan, maka persediaan fisik akan meningkat atau menurun. Biaya semua barang yang tersedia untuk dijual atau digunakan harus dialokasikan di antara barang yang telah terjual dan barang yang masih ada di tangan. Penilaian persediaan bisa menjadi proses yang kompleks yang memerlukan penentuan atas barang fisik yang harus dimasukkan dalam persediaan
dan biaya-biaya yang termasuk dalam persediaan. Barang fisik yang harus dimasukkan dalam persediaan. Secara teknis, pembelian harus dicatat ketika hak legal atas barang berpindah ke pembeli. Namun, praktik yang umum adalah mencatat pembelian pada suatu barang diterima, karena sulit bagi pembeli untuk menentukan secara pasti kapan hak legal berpindah untuk setiap pembelian. Selain itu, praktik semacam ini tidak akan menimbulkan kesalahan yang material jika diaplikasikan secara konsisten. Barang fisik yang harus dimasukkan dalam persediaan meliputi: yang pertama, barang dalam perjalanan. Jika barang dikirim atas dasar FOB Shipping Point, maka hak kepemilikan berpindah ke pembeli ketika penjual menyerahkan barang kepada perusahaan pengangkut atau pembeli. Jika barang dikirim atas dasar FOB Destination, maka hak kepemilikan belum berpindah sampai pembeli menerima barang dari perusahaan pengangkut. Aturan akuntansinya adalah barang yang hak legalnya telah berpindah ke pembeli harus dicatat sebagai pembelian pada periode fiskal. Yang kedua, barang konsinyasi. Menurut kesepakatan inkonsignor, mengirimkan barang dagang ke konsigna yang bertindak sebagai agen konsignor dalam menjual barang konsinyasi. Konsigna setuju untuk menerima barang tanpa kewajiban apapun, kecuali menjaga dan melindunginya dari kehilangan atau kerusakan sampai barang terjual kepada pihak ketiga. Ketika konsigna menjual barang, pendapatan dikurangi komisi penjualan dan beban penjualan diserahkan kepada konsignor. Perjanjian penjualan khusus. 3 situasi penjualan khusus akan dijelaskan untuk mengindikasikan jenis-jenis masalah yang dapat ditemukan dalam praktik, yaitu yang pertama, penjualan dengan perjanjian beli kembali. Sebuah perusahaan membiayai persediaan tanpa melaporkan kewajiban atau persediaan dalam neraca. Pendekatan semacam ini disebut perjanjian pembiayaan produk. Biasanya melibatkan penjualan dengan perjanjian beli kembali yang implisit atau eksplisit. Yang kedua, penjualan dengan tingkat retur yang tinggi. Industri-industri seperti penerbitan, musik, mainan, dan alat-alat olahraga biasanya memiliki perjanjian formal atau informal yang memungkinkan persediaan dikembalikan dengan menerima seluruh atau sebagian uang yang telah dibayarkan. Yang ketiga, penjualan cicilan. Setiap jenis penjualan yang pembayarannya dicicil secara periodik sepanjang periode waktu tertentu, karena resiko kerugian dan piutang tak tertagih lebih besar dalam penjualan cicilan dibandingkan dengan transaksi penjualan lain, maka penjual biasanya menahan hak legal atas barang sampai seluruh pembayaran dilakukan. Dan ada juga pengaruh kesalahan persediaan. Pos-pos yang dimasukkan atau dikeluarkan secara tidak benar dalam penentuan harga pokok penjualan akibat salah saji persediaan akan menyebabkan laporan keuangan tidak tepat. Yang pertama, salah saji persediaan akhir. Apa yang terjadi jika persediaan awal dan pembelian dicatat secara tepat, tetapi sejumlah pos tidak dimasukkan dalam persediaan akhir? Kita akan memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan pada akhir periode. Jika persediaan akhir kurang saji, maka modal kerja dan rasio lancar kurang saji. Jika harga pokok penjualan lebih saji, maka laba bersih kurang saji. Yang kedua ada salah saji pembelian dan persediaan, yang memiliki pengertian jika barang tertentu tidak dicatat sebagai pembelian dan tidak diperhitungkan dalam persediaan akhir, maka akan menyebabkan pengaruh terhadap laporan keuangan. Selain itu, akan menyebabkan persediaan dan utang usaha kurang saji dalam neraca serah,
dan pembelian dan persediaan akhir kurang saji dalam laporan laba rugi. Selanjutnya, kita akan membahas biaya-biaya yang termasuk dalam persediaan. Yang memiliki pengertian, salah satu masalah paling penting dalam menangani persediaan berhubungan dengan berapa jumlah persediaan yang harus dicatat dalam akun pembelian atau akuisisi persediaan seperti aktiva lain. Umumnya diperhitungkan atas dasar biaya. Yang pertama ada biaya produk. Biaya produk atau product cost adalah biaya-biaya yang melekat pada persediaan dan dicatat dalam akun persediaan. Biaya-biaya ini berhubungan langsung dengan transfer barang ke lokasi bisnis pembeli dan pengubahan barang tersebut ke kondisi yang siap dijual. Beban seperti ini mencakup ongkos pengangkutan barang yang dibeli, biaya pembelian langsung lainnya, dan biaya tenaga kerja serta produksi lainnya yang dikeluarkan dalam memproses barang ketika dijual. Yang kedua ada biaya periode. Biaya periode atau period cost merupakan biaya-biaya yang terikat secara tidak langsung dengan akuisisi atau produksi barang. Biaya-biaya periode seperti beban penjualan atau selling expenses tidak dianggap sebagai bagian dari biaya persediaan. Biaya bunga atau interest cost merupakan biaya periode lainnya yang berhubungan dengan penyiapan persediaan agar siap dijual, biasanya dibebankan pada saat pembiayaan. Pendekatan ini beranggapan bahwa biaya bunga merupakan biaya pembiayaan. Namun, pihak lainnya berpendapat biaya bunga yang dikeluarkan untuk membiayai aktivitas yang terkait dengan penciptaan dan pengangkutan persediaan ke kondisi serta lokasi siap jual merupakan biaya aktiva. FASB menetapkan bahwa biaya bunga yang berhubungan dengan aktiva yang dibuat untuk pemakaian internal atau aktiva yang diproduksi sebagai proyek khusus, seperti kapal atau real estate, yang akan dijual atau di-lease harus dikapitalisasi. Yang ketiga, ada perlakuan atas diskon pembelian. Pemakaian akun diskon pembelian atau purchase discount dalam sistem persediaan periodik menunjukkan bahwa perusahaan melaporkan pembelian dan utang usaha pada jumlah kotor. Jika perusahaan menggunakan metode kotor, maka diskon pembelian dilaporkan sebagai pengurang dan akun pembelian di laporan laba rugi. Jika perusahaan menggunakan metode bersih, diskon pembelian yang hilang harus dipandang sebagai beban keuangan dan dilaporkan dalam bagian, beban, serta kerugian lain-lain pada laporan laba rugi. Nah, teman-teman, bagaimana dengan dua topik yang dijelaskan tadi? Eits, tunggu dulu. Kita masih ada satu topik nih, supaya lebih lengkap pembahasan kita hari ini, yaitu asumsi arus biaya yang diadopsi. Selama setiap periode fiskal tertentu, besar kemungkinan suatu barang akan dibeli dengan beberapa harga yang berbeda. Tujuan utama dari pemilihan asumsi arus biaya adalah untuk memilih asumsi yang paling mencerminkan laba periodik sesuai kondisi yang berlaku. Berikut ini ada contoh transaksi dari Cole March Inch. Persediaan awal 3.000 dikali $4 sama dengan 12.000. Untuk pembelian 7.000 dikali dengan $4,40 sama dengan 30.800. 4.000 dikali dengan $4,75 sama dengan 19.000. Barang tersedia untuk dijual sebesar 61.800. Pertama ada identifikasi khusus. Identifikasi khusus atau specific identification dibutuhkan untuk mengidentifikasi setiap barang yang dijual dan setiap barang yang masih ada dalam akun persediaan. Biaya barang-barang yang telah terjual dimasukkan dalam harga pokok penjualan, sementara biaya barang-barang khusus yang berada di tangan dimasukkan pada persediaan. Lalu ini ada contoh transaksi dari Cole March Inch. Jika diasumsikan bahwa 10.000 unit persediaan Cole March Inch terdiri dari 3.000 unit yang berasal dari pembelian tanggal 2 Maret, 4.000 unit dari pembelian tanggal 15 Maret, dan 3.000 unit dari pembelian tanggal 30 Maret. Bagaimana sih cara untuk menghitung persediaan akhir dan HPP? Jadi pada tanggal 2 Juni jumlah unitnya sebesar 4.000 dengan biaya unit $4. Jadi total biayanya adalah 4.000 dikali $4 sama dengan 8.000. Pada tanggal 15 Juni jumlah unitnya sebesar 6.000 dengan biaya unit $4,40. Jadi untuk total biayanya 6.000 dikali $4,40 sama dengan 26.400. Pada tanggal 30 Juni jumlah unitnya sebesar 4.000 dengan biaya unit $4,75. Jadi untuk total biayanya 4.000 dikali $4,75 sama dengan 28.500.
Untuk persediaan akhir dari jumlah unitnya akan tadi 6.000. Lalu untuk total biaya keseluruhan 8.000 ditambah 26.400 ditambah 28.500 sama dengan 62.900. Lalu di sini ada rumus untuk mencari total biaya. Total biaya sama dengan jumlah unit dikali biaya unit. Cara menghitung HPP yaitu barang yang tersedia dikurangi persediaan akhir. Nah, barang yang tersedia untuk dijual tadi kan 61.800. Nah, itu dihitung dari bagian sebelumnya. Lalu dikurangin dengan persediaan akhir sebesar 43.850. Jadi harga pokok penjualannya sebesar 17.950. Kedua adalah biaya rata-rata. Metode biaya rata-rata atau average cost method memberikan harga persediaan berdasarkan biaya rata-rata semua barang yang serupa yang tersedia selama periode tersebut. Biaya rata-rata memiliki dua metode, yaitu yang pertama ada metode rata-rata tertimbang. Nah, berikut ini ada contoh transaksinya. Total semua barang yang tersedia ada 14.000 itu didapat dari semua total pembelian. Nah, untuk menghitung biaya rata-rata tertimbang per unit adalah total biaya dibagi dengan jumlah unit. Jadi 61.800 dibagi dengan 10.000 sama dengan 4,41. Nah, ini ada cara menghitung HPP. Persediaan dalam unit tadi kan berarti 10.000 diambil dari total barang tersedia dikurangi penjualan. Persediaan akhirnya itu dari 10.000 dikali dengan biaya rata-rata tertimbang sebesar $4,41. Hasilnya 44.100. Harga pokok yang tersedia untuk dijual itu tadi sebesar 61.800. Lalu dikurangi dengan persediaan akhir tadi 44.100. Jadi harga pokok penjualannya sebesar 17.700. Ini ada notes, ada catatan untuk cara mencari rumus total biaya itu adalah jumlah unit dikali dengan biaya unit. Nah, 10.000 itu diambil dari total barang tersedia dikurangin sama penjualan. Selanjutnya yang kedua ada metode rata-rata bergerak. Nah, berikut ini adalah contoh transaksinya. Pada metode ini, setiap kali pembelian dilakukan, call match in menentukan biaya unit rata-rata yang baru. Nah, cara menghitung biaya rata-ratanya itu adalah total pembelian ditambah saldo terakhir, lalu hasilnya dibagi dengan total unit terakhir. Contohnya pada tanggal 15 Juni melakukan pembelian 7.000 unit dengan biaya unit sebesar $4,40 sama dengan 30.800. Nah, dari 12.400 ditambah 30.800 sama dengan 42.800. Nah, 42.800 itu dibagi dengan 9.000, hasilnya $4,75. Selanjutnya ada first in first out atau FIFO. Metode FIFO mengasumsikan bahwa perusahaan menggunakan barang dalam urutan pembeliannya. Dengan kata lain, metode FIFO mengasumsikan bahwa barang yang pertama yang dibeli adalah barang pertama yang digunakan atau yang pertama dijual. Oleh karena itu, persediaan barang yang tersisa harus mencerminkan pembelian terbaru. Metode FIFO memiliki dua sistem. Yang pertama, sistem persediaan periodik. Berikut merupakan transaksinya. Untuk persediaan akhir kan ada 10.000 unit. Itu didapat dari sisa persediaan. Karena ini kan menggunakan metode FIFO, maka jika ada pembelian 4.000, itu diambil dari persediaan yang awal, yaitu 3.000 dari persediaan tanggal 2 Juni dan 1.000 di sisanya dari persediaan tanggal 15 Juni. Untuk persediaan tanggal 15 Juni kan ada 7.000, lalu dikurangin penjualan 1.000, maka sisanya ada 6.000. Untuk tanggal 30 Juni melakukan pembelian sebesar 4.000, maka persediaan unit ada 6.000 ditambah 4.000 sama dengan 10.000. Untuk biaya unit sesuai dengan transaksi yang awal. Nah, cara menghitung HPP. Harga pokok yang tersedia untuk dijual itu sebesar 61.800. Lalu dikurangi persediaan akhir sebesar 46.100. Harga pokok penjualannya sebesar 15.700. Yang kedua ada sistem persediaan perpetual. Berikut ini merupakan contoh transaksinya. Sistem perpetual selalu berubah-ubah ketika ada pembelian dan penjualan. Pada tanggal 2 Juni kan melakukan pembelian 3.000 dengan
biaya unit $4, jadi sama dengan 12.000. Maka itu dimasukkan dalam saldo. Pada tanggal 15 Juni melakukan pembelian 7.000 dengan biaya unit $4,40, jadi 30.800. Lalu itu juga dipindahkan di saldo, tapi untuk total biaya yang dijumlahkan 12.000 ditambah 30.800 sama dengan 42.800. Ketika ada penjualan, maka persediaan yang dikeluarkan ada persediaan yang pertama masuk. Pada tanggal 19 Juni ada penjualan sebesar 4.000, maka diambil 3.000 dari persediaan tanggal 2 Juni, berarti masih kurang 1.000. Lalu 1.000-nya diambil dari persediaan tanggal 15 Juni, sebesar 7.000 dikurangi 1.000 sama dengan 6.000, itu adalah sisa penjualan. Jadi, untuk saldo pada tanggal 19 Juni adalah 6.000 dikali dengan $4,40 sama dengan 26.400. Wah, kami sudah sampai ke penghujung materi nih. Tapi tunggu dulu, berikut ada kesimpulan dari materi yang kami bahas. Disimak baik-baik ya. Penilaian persediaan dengan menggunakan pendekatan berbasis biaya dengan fokus pada klasifikasi dan pengendalian persediaan serta isu-isu mendasar dalam penilaian persediaan. Persediaan adalah kumpulan barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual atau digunakan dalam pembuatan barang yang akan dijual. Perusahaan manufaktur memiliki 3 akun persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Pengendalian persediaan sangat penting untuk menjaga catatan yang akurat dan membatasi biaya pembiayaan. Perusahaan menggunakan 2 jenis sistem persediaan, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Masalah mendasar dalam penilaian persediaan adalah alokasi biaya antara barang yang dijual atau digunakan dan yang masih ada di tangan. Salah saji dalam persediaan dapat berdampak pada laporan keuangan, modal kerja, rasio lancar, laba bersih, salah saji pembelian dan persediaan, dan juga laporan laba rugi. Asumsi arus biaya dapat digunakan untuk mencerminkan laba periodik dalam kondisi yang berlaku. Itulah penjelasan singkat mengenai penilaian persediaan pendekatan berbasis biaya. Terima kasih atas antusiasme Sobat Akuntansi sudah menyimak materi yang kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk memahami penilaian persediaan pendekatan berbasis biaya pada akuntansi. See you!